kembali di Aci Sagala Kelas. Kita bertemu kembali di media pembelajaran matematika pecahan 5 yang akan membahas tentang bentuk pecahan. Sebelum dimulai, yuk diklik like pada video ini dan video-video kami lainnya. Juga untuk yang belum subscribe, diklik subscribe-nya. Untuk yang sudah, dipastikan loncengnya sudah diklik untuk mendapatkan info terbaru setiap kali kami mengupload video-video pembelajaran terbaru. Yuk kita mulai sekarang. Bentuk pecahan ini sudah pernah dibahas sekilas di video yang lalu ya. Sudah pernah diperkenalkan juga di video-video yang lalu. Pecahan biasa bentuknya seperti ini, pecahan campuran, dan ada pecahan desimal dan pecahan persen, bentuknya seperti ini. Kita akan masuk ke pembahasan satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pecahan biasa. Jenis pecahan biasa ada dua. Ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Seperti apa? Pecahan murni adalah yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Ya, jadi bilangan yang di atas lebih kecil dari bilangan yang di bawah penyebutnya. Contoh 2/3, 3/5, 7/9, 12/16. Jika diperhatikan, pembilangnya yaitu angka yang di atas itu lebih kecil dari penyebut. Penyebut adalah bilangan yang ada di bawahnya. Lalu pecahan tidak murni adalah pembilangnya lebih besar dari penyebut. Kenapa dibilang tidak murni? Karena dia bisa berubah menjadi pecahan campuran. Contohnya 3/2, 5/3, 9/7, 16/12. Ya, jika diperhatikan, coba lihat pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, ini bisa kita rubah bentuknya menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan. Tadi sudah dibahas di depan. Cirinya adalah angka pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, apabila kita melihat pembilang lebih besar dari penyebut, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Ini contohnya, tuliskan bentuk pecahan campuran dari 9/4. Ini salah satu contoh soalnya ya. Nah, kita ingat 9/4 itu sama artinya dengan 9 dibagi 4. Oke, lalu diselesaikan seperti yang sudah dijabarkan di video sebelumnya. Jika lupa, silahkan dibuka video pecahan sebelumnya. Oke, kemudian pecahan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Itu semua namanya pecahan desimal. Cirinya adalah menggunakan tanda koma. Contoh pecahan desimal ini kita lihat di gambar. Nilai pecahannya ditunjukkan oleh gambar adalah 3/10. Ini bentuk penulisan desimalnya. 3/10 itu sama dengan 0,3. Oke, ada satu angka di belakang koma. Angka 3 berada pada tempat persepuluhan, sehingga 0,3 ini ya dibaca juga 3/10. Kita lanjut. Perhatikan gambar ini lagi. Ini menunjukkan pecahan 25/100. Nilai dalam bilangan desimalnya adalah 0,25. Cara mendapatkan 0,25 ini bagaimana? Silahkan tadi lihat di video kami sebelumnya. Ya, di sana sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bagaimana cara merubah bentuk pecahan. Ya, di
bermanfaat saat kalian mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal pecahan. Jadi tidak perlu dihitung lagi. Tapi kalau untuk bentuk pecahan di sini sudah kalian ingat, yang ada di sini ya, di tabel ini, nah, itu akan sangat membantu kalian. Oke, 1/8 itu nilainya sama dengan 0,125. 2/8 bentuk desimalnya adalah 0,25. 3/8 bentuk desimalnya adalah 0,375. 4/8 adalah 0,5. 5/8 adalah 0,625. Ini 0,75. Ini 0,875. 1/4 itu 0,25. 2/4 itu sama dengan 0,5. 3/4 itu sama dengan 0,75. Dan 4/5 itu sama dengan 0,8. Oke, silahkan diamati dan dihafalkan ya. Sekarang cara menyelesaikan operasi hitung pada pecahan desimal. Contoh untuk penjumlahan. Ini 0,6 ditambah 0,25. Selesaikan dengan cara susun ke bawah, sama seperti menyelesaikan operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat ya. Ada cara yang biasa kalian lakukan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah letak penulisannya ya. Jadi harus sejajar, 0 dengan 0, koma dengan koma. Baru yang seterusnya mengikuti letaknya. Persepuluhan, perseratusan ya. Ini contoh pengurangan, operasi hitung pengurangan. Ini juga prinsipnya sama dengan pengurangan susun ke bawah yang biasa kita lakukan. Ya, 6 dikurang 2 itu 4, koma juga nolnya turun. Oke, yang berikutnya adalah perkalian, tapi mohon maaf ini ada kesalahan teknis ya dalam pengetikan. Seharusnya kali, tandanya simbol matematikanya harusnya kali atau silang, ini diketiknya plus. Jadi mohon maaf, diabaikan saja. Ya, 3,4 dikali 2,3 ini sebetulnya ya. Ini diselesaikan sama ya dengan cara susun ke bawah seperti perkalian pada biasanya. Anggap tidak ada tanda koma kita akan berikan di akhir, di hasil akhir nanti. Ya, kita perhatikan terdapat ada 2 angka di belakang koma. Oke. Apabila ada 2 angka di belakang koma, maka di hasil akhirnya nanti kita akan hitung dari belakang 2 angka, lalu kita kasih tanda koma. Ya, silakan diperhatikan contohnya. Nih, kita hitung 1, 2, lalu koma, lalu 7. Ya, ada 2 angka di belakang koma. Sehingga 3,4 dikali, ini salah ketikan ya, 2,3 nilainya adalah, kita hitung dari belakang angkanya harus ada 2 di belakang koma, ada 2 angka, 1, 2, koma.
Lalu operasi hitung pembagian. Selesaikan dengan susun ke bawah juga sama seperti yang biasa kita lakukan. Baik, ini contoh 25,2 dibagi 1,4, maka kita akan rubah dulu dengan cara kita kalikan 10. Di belakang koma itu ada satu angka, persepuluhan artinya, maka kita akan kali dengan 10 untuk menjadi bilangan bulat. 25,2 dikali 10 dibagi 1,4 dikali 10, hasilnya adalah 25,2 dikali 10 itu jadi 252, dan 1,4 dikali 10 hasilnya adalah 14. Ya, baru setelah itu kita hitung seperti menghitung pembagian biasanya ya. 252 dibagi 14. 25 dibagi 14 1 dikali 14 dikurangi hasilnya 11. Karena tidak bisa dibagi 14 maka 2 kita turunkan. Lalu 112 dibagi 14 adalah 8. 8 dikali 14 112, habis dikurang. Ya, setelah dikurang dia habis. Maka 25,2 dibagi 1,4 hasilnya adalah 18. Oke, lanjut ke contoh yang kedua sekarang. Supaya lebih paham lagi, saya akan berikan dua contoh. Sekarang 19,5 dibagi 0,13. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita rubah dulu ya menjadi bilangan bulat. Nah, karena ini di belakang koma yang 0,13 itu adalah dua angka, maka dia akan kita kalikan 100. Dibagi 13. Lalu sama, kerjakan dengan susun ke bawah ya, atau paragapit namanya, nama caranya ini ya, kalau tidak salah. Oke, 650 dibagi 13 hasilnya 50, dikurang habis. Oke, jadi 19,5 dibagi 0,13 hasilnya adalah 150. Mudah ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu tentang pecahan persen. Oke, persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang bilangan seperti ini ya. Contoh 5%. Ini artinya adalah 5/100 kalau bentuk pecahan biasanya. Nah, bilangan 5% ini dibaca 5%. 25% artinya 25/100. Jadi kalau lihat bilangan yang bentuknya seperti ini, maka ini dibaca 25%. Oke, kemudian ini juga untuk diingat lagi ya. Jadi arti persen itu per 100 ya. 1% artinya 1/100. 14% artinya 14/100. 100% artinya 100/100.
100. Nah, 100 per 100 ini sama dengan 1. Ya, 100 dibagi 100 kan? 100 dibagi 100 itu 1. Kalau bentuknya seperti ini, A persen nih, artinya sama juga A per 100. Oke, diingat ya. Oke, cara mengubah pecahan biasa menjadi persen, maka penyebutnya harus diubah menjadi per 100. Contoh, 5 per 10 ini mau dirubah menjadi bentuk persen. Jadi 5 kita kali 10, 10 juga kita kali 10. Ingat kuncinya penyebutnya itu harus dijadikan 100. Nah, pada contoh ini adalah 10. Pecahan biasanya 10 dikali berapa supaya hasilnya 100, maka pembilang juga harus dikali bilangan yang sama. Paham ya? Oke, contoh kedua, 17 per 25. 25-nya ini juga harus kita cari yang hasilnya nanti bisa 100. Oke, sama dengan 68%. Mudah sekali ya ini ya. Kalau masih bingung, coba diulangi lagi cara menghitungnya. Oke, contoh yang ketiga sekarang supaya lebih paham. Sekarang 120 per 1000. Ayo, bentuk persennya bagaimana? Ya, karena ini per 1000, mau kita jadikan persen kan per 100, maka dia harus dibagi. 1000 itu dibagi berapa supaya hasilnya 100 dibagi 10. Ini contoh 4 juga sama, 0,65. Oke, mudah ya. Contoh yang kelima, 2,18 sama dengan ya 218% artinya. Jadi kalau penulisan pecahan biasanya 218 per 100, di persennya adalah 218%. Oke, ini yang 3, 1 per 5, ini pecahan campuran menjadi persen. Dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Setelah menjadi pecahan biasa, 5 ini dikali berapa yang hasilnya bisa jadi 100 gitu. Sama ya. Lalu contoh 7 juga sama. Ini pecahan campuran ya. Dijadikan pecahan biasa dulu, baru per 100. Sehingga dapat hasilnya 400 per 900. Ini nilainya sama dengan 4 per 9. Lanjut ke contoh 8, 16, 2 per 3%. Itu bentuk bilangan biasanya, pecahan biasanya seperti apa, caranya sama. 50 per 300. Bentuk pecahan biasanya adalah 1 per 6. Jadi 50 dibagi 50, 1, 300 dibagi 50, hasilnya 6. Ini tidak saya jabarkan karena sudah ada penjabarannya di video yang lalu ya. Oke, sekarang untuk diingat nih, sama seperti tadi, bentuk persen dan bentuk pecahan biasanya. Sehingga kalian nanti dapat lebih mudah mengerjakan soal-soal. Kalau kalian sudah ingat ini dulu. 25% itu bentuk pecahan biasanya adalah 1 per 4. Hasilnya adalah 5 per 9. Berikutnya 12, 1 per 2% itu 1 per 8. 8 per 9. 14, 2 per 7 persen itu 1 per 7. 16, 2 per 3%. Bentuk pecahan biasanya adalah 1 per 6. Oke. Nanti
27 3/11. Iya, 3/11. Yang terakhir 1/9. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Yuk diperhatikan ya. Yang pertama, 75% dari 1000 itu berapa? Nah, caranya seperti tadi ya. 3/4 dikali 1000 sama dengan 3000/4. Hasilnya adalah 750. Jadi dengan kalian menguasai materi ini sangat bermanfaat karena ini sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari ya. Saat orang tuamu mau tahu itu diskon 25%, itu berapa ya nilainya? Kalau kalian sudah menguasai ini, kalian akan sangat membantu sekali orang tuamu untuk shopping. Iya. Sama dengan 400. Lanjut, contoh berikutnya. Kali 48.000, hasilnya adalah 6.000. Berikutnya 14 2/7. Oke, dari mana itu 28.000 itu bisa jadi 4.000 ya? Tadi itu kan 1/7 dikali 28.000, jadi sama dengan 28.000 dibagi 7, hasilnya 4.000. Bagaimana lebih jelasnya dalam menghitungnya itu sudah ada di video yang lalu ya. Jadi kita hanya mengamati contoh-contoh soalnya saja sekarang. Sama dengan 3.000/8 sama dengan 3.750. Yang berikutnya, ini adalah 1/3 itu dikali 36.000 sama dengan 36.000/3. Hasilnya adalah 12.000. Kali 63.000 sama dengan 63.000/8 atau 63.000 dibagi 8. Hasilnya adalah 7.000. Silahkan diamati. Setelah itu kalian latihan menghitung ulang sampai kalian betul-betul menguasai ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Sekedar mengingatkan untuk klik like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk di-share. Terima kasih.